Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ngobras, ngobrol-ngobrol asik dari SMK Negeri 1 Jeluak. Kembali lagi kita berjumpa ya teman-teman. Kali ini dengan episode yang juga menarik, yaitu berprestasi di tengah pandemi. Nah, kali ini kita kedatangan dua narasumber. Yang satu adalah siswa yang menjuarai LKS tingkat kabupaten dan juga satunya adalah guru pembimbing. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama di sebelah saya ini adalah Mas, siapa Mas namanya Mas? Mas Adito. Adito dari kelas 12 TI 3. 12 TI 3 sebagai peserta LKS yang menjuarai menjadi juara 1 ya, tingkat Kabupaten Pati kemarin. Dan sebelahnya adalah Bapak pembimbingnya. Ya. Boleh diperkenalkan? Nama saya Satyo Wahyono, saya dari Guru Teknik Elektronika Industri Pak, selaku pembimbing juga untuk siswa Adito ini. Ya, Pak Setyo Wahyono. Nah, ini sudah malang melintang di dunia per LKS-an jurusan Elektronika Industri dan memang luar biasa sekali. Sering menyabet juara Pak ya. 3 besar minimal ya. Ya. Tapi seringnya 1-2 ya. Mereka berdua adalah narasumber yang hebat, teman-teman. Yang mewakili SMK Jeluak menjadi juara 1 kemarin LKS di bidang mata lomba elektronika. Langsung saja ya Mas, saya pengen tanya ke Mas Mas Adito ini. Bagaimana perasaannya Mas kemarin? Perasaannya senang Pak, sangat senang dan bangga sekali bisa membawa nama baik sekolahan. Terus apa lagi Pak? Ada perasaan deg-degan atau kayak gimana? Maksudnya campur aduk antara Campur seneng, aduk. bangga, Senang, bangga dan terharu gitu ya. Iya. Apalagi pas diumumkan itu kan, ya, itu kan perasaannya luar biasa pasti ya, campur aduk itu ya. Lah itu pernah menyangka nggak sebelumnya bisa? Nggak pernah. Ya? Jadi nggak pernah menyangka sebelumnya. Tahu-tahu ikut lomba. Kemarin tuh sempat di semacam karantina juga nggak? Berapa? 1 bulan. 1 bulan di karantina di tempatnya Pak Setyo berarti. Di rumahnya Mas Dan. Nah itu yang bikin sering juaranya di elektronika seperti itu. Pak Setyo itu sering membawa pulang anak didiknya di karantina di rumahnya. 1 bulan loh, bayangkan teman-teman. 1 bulan itu bukan waktu yang singkat. 1 bulan beliau sabar dengan sabar membimbing. Ya seperti itu, hasilnya memang tidak bisa dibohongi. Kemudian tanggapan orang tua bagaimana Mas setelah kemarin jadi juara itu? Tanggapan orang tua pasti senang, terus selalu didukung apa yang saya lakukan demi masa depan juga ya. depan. Iya, betul. Nah, sekarang gantian ke Pak Setyo ini. Boleh diceritakan Pak awal mulanya kenapa memilih Adito? Kenapa bukan siswa yang lain kan? Di elektronika kan banyak sekali siswa. Kenapa harus Adito itu? Gini Pak, sebelumnya saya jelaskan dulu tentang LKS ya, barangkali masih dari ada yang bingung ya? Siswa-siswa maupun para pemirsa belum mengetahui tentang LKS itu. Apa itu Jadi LKS itu kan sebenarnya lomba kompetensi siswa Pak. Itu merupakan ajang yang paling bergengsi di tingkat SMK Pak. Jadi lomba yang resmi tingkat SMK yaitu LKS. Jadi dari mulai kabupaten, kemudian provinsi, nasional sampai tingkat dunia itu semua dilombakan dan untuk seleksinya dimulai dari tingkat kabupaten dulu. Terus dari pertanyaan Pak Andika itu sendiri, kenapa kok saya memilih Adito ya? Jadi sebenarnya untuk proses seleksi itu kalau dari kita jurusan elektro itu mulai dari dini Pak. Jadi mulai dari kelas 10 itu udah kita seleksi. Jadi kalau di jurusan elektro kan ada namanya ekstra kurikuler ya, ekstra jurusan khusus untuk elektro. Iya. Jadi Adito ini dari kelas 10 mengikuti ekstra kurikuler elektronika Pak. Jadi di situ sebenarnya untuk skill kita udah kita latih dari kelas 10. Kemudian menginjak kelas 11 sampai kelas 12 dan di kelas 12 itu kami melakukan seleksi Pak. Dulu itu ada 2 orang ya. 2 orang, yang satu Adito sama satunya siapa? Heri ya? Heri. Jadi ada Adito sama Heri, kemudian kita seperti lombakan di tingkat
sekolah dulu ya kita lombakan, dan yang skillnya paling mumpuni itu nanti Adito. yang kepilih ya, yang gitu. kepilih itu Mas Adito gitu Pak. Jadi prosesnya tidak sederhana seperti yang kita pikirkan itu. Enggak. Jadi kita sebulan 2 bulan gitu enggak. Jadi kita tidak instan memilih besok kamu lomba gitu enggak. Jadi gitu. Perencanaannya memang sedini mungkin dari kelas 1 gitu seleksinya ya. Kemudian masih ke Pak Setio mungkin. Berapa lama sih persiapannya jenengan dengan Mas Adito ini? Untuk persiapan yang fokus ke LKS tingkat kabupaten itu sekitar 1 bulan Pak. Jadi dari 1 bulan itu kan ada namanya kisi-kisi. Di kisi-kisi soal LKS itu sudah keluar, jadi kita melakukan fokus latihan itu sekitar 1 bulan Pak. Ya. Dan ini juga menarik. Ya. Ini kan sedang masa pandemi. Anak kan tidak ada yang masuk sekolah. Lah ini strateginya untuk melatih anak biar bisa terus tetap fokus latihan LKS ini, mungkin ada kiat-kiat khusus atau tip-tip khusus gitu Pak? Kalau trik dari saya, kebetulan saya juga nggak tiap hari di sekolah, jadi kan ada jadwal WFH juga Pak. Jadi kan kalau dilatih di sekolah itu malah repot kalau menurut saya. Jadi siswa juga repot, berangkat sekolah, terus kemudian pulang, paling sore pulang, besok berangkat lagi kan malah capek ya. Jadi malah fisiknya anak nanti terganggu. Kalau trik saya mending saya bawa pulang Pak. Ya. Jadi saya bawa pulang, saya karantina di rumah selama 1 bulan, dan itu untuk jam latihannya jadi lebih tinggi Pak. Jadi kalau di sekolah kan kita dibatasi cuma 8 jam. 8 jam. Kalau di rumah itu malah bisa 12 jam maupun lebih, itu tergantung siswanya juga ya. Kuat mungkin nanti bisa gitu ditanya Mas Adito, itu bangun jam 7 kemudian tidur jam 12 itu udah biasa Pak kalau di rumah itu. Iya. Seperti itu Pak. Nah, ini juga menarik ya. Di rumahnya Pak Setio kan ada keluarga juga kan. Nah itu untuk mengatasi semacam apa ya? Mungkin ada yang bisa jadi protes istrinya atau keluarganya kan. Oh kamu sering bawa anak didikmu ke sini. Enggak pernah ya Pak seperti itu? Oh enggak pernah, malah mendukung. Istri mendukung, kemudian orang tua juga mendukung, karena kan di rumah juga kamar ada yang sisa Pak. Jadi kamar ada yang sisa, kemudian memang hampir tiap tahun saya melatih, jadi udah saya sediain khusus Pak untuk ruangan untuk melatih itu ada. Jadi ruangan sama kamarnya itu dekat lah. Jadi untuk perasaan mungkin pertama Mas Adito pekewoh Pak. Jadi iya pasti sebagai siswanya pasti rikuh juga. Nah, tapi lama-lama juga kebiasa juga. Jadi aduh luar biasa ini. Sampai mengorbankan segala-galanya demi kemajuan sekolah itu luar biasa. Jarang sekali ada yang bisa melakukan seperti ini. Tapi memang sekali lagi usaha itu tidak mengkhianati hasilnya. Kemudian untuk Mas Adito, ketika pelaksanaan lomba kemarin, perasaannya seperti apa sih? Pas awal mula hari-hari, mulai masuk itu, ada perasaan seperti apa itu? Bisa digambarkan itu? Perasaannya nervous atau apa itu? Nervous Pak. Itu kan Pak di dalam itu rasanya gimana gitu. Sempat berpikiran, wah bisa juara nggak ya, bisa juara. Maksudnya kan biasanya kalau anak lomba kan sebelum lomba itu sudah mentalnya sudah perang batin duluan lah istilahnya, perang batin. Ini nanti nek saya nggak juara, takut dimarahin sama pembimbing, nggak enak sama pembimbing karena udah pernah juga kan perasaan seperti itu. Pernah. Iya. Ya jadi perasaannya campur-campur, deg-degan, takut gagal gitu ya. Kemudian hal tersulit selama pelaksanaan lomba kemarin? Hal tersulit di bagian solder Pak. Soalnya kan komponennya diganti, enggak seperti tahun-tahun yang kemarin ada yang SMD. Jadi soldernya itu lebih teliti, enggak boleh bobor ke timah-timahnya itu. Berarti sampai sedetil itu ya? Iya. Tidak seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu. Komponennya juga kecil-kecil Pak. Oh gitu. Ya mungkin Pak Setio bisa menambahkan kemarin waktu pelaksanaan lomba itu kemarin.
Untuk pelaksanaan lomba ini saya katakan hampir sempurna ya Pak hasilnya Adito ini. Jadi dari juri kan itu memberikan nilai maksimal 100 poin itu, dan penilaiannya itu sangat detail sekali Pak. Jadi kemarin Adito itu berapa tuh nilainya? 97,6 Pak. 97,6. Berarti kalau nilai 10 berarti hampir sempurna lah Pak. Jadi memang saya melatihnya memang memang saya ketat ya Pak. Jadi saya bilang tuh kamu jangan sampai ini. Jadi ada beberapa penilaian kan udah jelas Pak untuk penilaiannya. Jadi kamu jangan ini. Jadi penilaian itu jangan sampai kamu gagal di salah satu poin, itu membuat gagal nanti. Dan pengalaman dulu juga pernah Pak. Jadi di tingkat provinsi antara juara 1 dan juara 2 itu selisih setengah poin lah, tipis sekali gitu. Iya. Dan saya tekankan kepada Adito untuk lebih teliti. Makanya untuk lomba di LKS Kabupaten kemarin itu dia udah biasa lah Pak, karena di latihan memang udah saya tekankan seperti itu. Dan ini kebetulan juga kemarin di SMK Celua itu jadi tuan rumah Pak. Ini semakin menambahkan semangat juga, mental juaranya itu lebih Pak. Jadi karena lomba di tempat sendiri sama di tempat lain kan beda Pak. Seperti itu. Sudah perang mental dulu. Mentalnya. Iya benar. Dan informasi juga teman-teman, sebelum Pak Setio ini menjadi guru dan menjadi pembimbing LKS, beliau itu dulunya juga juara LKS, juara nasional, pernah nasional Pak ya? Hanya di tingkat provinsi Pak. Provinsi, juara 1 ya Pak? Juara 3 Pak malah saya. Juara 3. Ya dulu pernah menjadi juara, makanya beliau tahu persis cara mendidik anak didiknya seperti apa. Nah biasanya kan untuk guru-guru kan juga seperti ini ya prinsipnya ya. Saya dulu misalnya hanya juara 3 provinsi, kalau bisa murid-murid saya ya harus juara 1, lebih bagus daripada saya gitu. Makanya Pak Setio sendiri sudah hafal betul istilahnya apa ya, medan lomba itu seperti apa, terjalnya persiapannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, ya pasti sudah berpengalaman beliau. Karena jadi pembimbing sudah berapa tahun Pak di SMK Celua itu? Dari saya masuk itu tahun 2016 sudah jadi pembimbing Pak. 2016 sampai 2020 ya, lumayan 4 tahun. 4 tahun dan alhamdulillah sering juara gitu. Sebenarnya di SMK Celua kan ada 3 jurusan ya ini teman-teman ya. Ada elektronika industri, ada TBSM, teknik bisnis sepeda motor, dan juga multimedia. Alhamdulillahnya masing-masing jurusan itu ya pernah menorehkan juara 1 kabupaten. TBSM pernah beberapa kali, multimedia juga pernah. Nah, termasuk saya kemarin, anak didik saya itu, saya kan mengampu animasi. Tahun 2018 itu juara 1 kabupaten dan maju ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi berhasil nomor 8. Ya masih belum rezeki. Ini tahun-tahun berikutnya harus gembleng lagi. Nah, mungkin teman-teman pembimbing di SMK Celua atau di sekolah lain juga bisa belajar banyak ini dari Pak Setio. Mungkin dari cara membimbing anak didiknya seperti apa. Kita juga perlu belajar banyak ini supaya anak-anak didik kita juga siap tarung gitu ya Pak ya. Oke, kemudian ini untuk Pak Setio. Kira-kira sekolah mana yang menjadi saingan berat selama menjadi guru pembimbing di SMK Celua? Ini yang tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten dulu ya. Kalau di tingkat kabupaten itu saingan terberat itu hampir semua Pak. Rata ya Mas? Rata ya. Jadi kan kalau kita seleksi kan ada 6. Ada 6 SMK yang mengikutin ya. Dan itu rata-rata udah pernah juara semua Pak. Ya, seperti SMK Dua Pati. Itu SMK Dua Pati itu malah prestasinya udah tinggi sekali Pak. Dia udah pernah mengikuti Asian Skill maupun World Skill itu udah pernah sekali. Kemudian dari SMK yang tahun kemarin juara itu malah SMK Kesuma. SMK Kesuma, kemudian SMK Tunas Harapan enggak ikut Pak. Oh, enggak pernah ikut. Kalau dari Pati itu Bani Muslim. Bani Muslim itu langganan juara 2 tapi. Seperti itu. Ya, Pak Setio sendiri ini juga alumni SMK Dua Pati. Dulu juaranya
beliau waktu jadi siswa ya di SMK 2 Pati. Ya mungkin ilmu dari sana saya terapkan di sini Pak. Gitu. Betul. Jadi lomba ya, walaupun saya alumni, kalau udah lomba ya, tetap lomba. Jadi yang tetap dibela kompetensi. adalah yang dimana kita tinggal sekarang gitu. Iya betul Pak. Kemudian itu kan tadi yang dari kabupaten. Sekarang kan sering juara 1 ini langsung maju ke provinsi. Nah kira-kira yang di provinsi itu yang paling sering merepotkan SMK Celuk itu mana? Kalau di tingkat provinsi itu memang persaingannya lebih ketat Pak. Jadi ada sekitar 34 kabupaten dan semua. Ya maju semua. Kemudian untuk saingan terberat itu kebanyakan kalau tahun kemarin yang kita gagal itu dari SMK Pekalongan itu pernah. Jadi SMK Pekalongan pernah juara 1, kita juara 2. Kemudian yang 2 tahun kemarin itu SMK Demak Pak malah. SMK 2 Demak. Itu pernah mengalahkan kita. Jadi selama kita lomba LKS itu dari SMK ini berdiri itu udah 3 kali juara Pak. 3 kali juara dan juara 2 semua. Mungkin tahun ini nanti kita untuk latihannya ya. Ya amin. Latihannya kita perketat lagi untuk juara 1 nanti. Ya, mohon dukungan teman-teman semua, semoga Mas Adito ini nanti ketika maju provinsi bisa mendapatkan juara 1 seperti yang kita harapkan semua ya. Amin. Masih Pak Setio. Oh tadi sudah ya, sekolah yang menjadi saingan terberat dari kabupaten dan juga provinsi sudah. Kemudian ini Mas Adito ini ada apa ya, kenangan atau kejadian entah itu unik, lucu, menegangkan selama kemarin lomba itu, punya pengalaman seperti itu enggak? Pernah Pak. Gimana itu bisa diceritakan? Pengalamannya gimana ya Pak ceritanya? Susah Pak. Susah. Jadi diomongkan saja. Misalnya kejadiannya lucu pas lagi nyolder itu meleset atau kena tangan atau apa kan bisa. Komponennya sering loncat Pak. Saat di pinset. Pas diambil pinset gitu terus loncat-loncat dulu. Saking kecilnya ya Mas. Terus kemarin yang itu, kamu kan selesai nomor 1 itu loh. Jadi kan paling cepat Pak lombanya dia. Oh pakai timer juga Pak? Iya, jadi ada timernya dan dia yang tercepat Pak. Jadi sisa waktunya kan 8 jam, masih sisa banyak itu. Dia malah bisa kayak apa ya, liatin temennya lomba. Udah selesai duluan kan? Malah gangguin. Ya itu sama aja ini mental lawan itu terus drop. Kalau melihat lawannya ya, wah kok serampung, mesti jadinya serba kemerungsung gitu. Saya liatin dari luar tuh yang lain lomba malah dia mainan HP Pak. Karena udah selesai duluan itu kemarin. Iya. Kemudian ini untuk Pak Setio. Kesulitan kemarin ketika menggembleng Mas Adito ini, ada kesulitan nggak sih? Untuk kesulitan dari melatih skill, untuk skill memang kalau Adito itu udah dari dulu memang udah memiliki bakat elektro Pak. Jadi kalau menurut saya itu kesulitan dalam latihan itu kesulitan melatih mental Pak. Ya, itu yang paling membuat gagal. Jadi setiap kita latihan nggak ada masalah. Jadi sesuai yang kita berikan job itu selesai. Mungkin pada saat lomba nanti beda lagi karena ada perasaan grogi, nervous itu yang sulit. Nah itu saya memiliki triknya ada khusus Pak untuk melatih mental itu. Jadi itu nggak usah disebutkan Pak, nanti malah dicontoh sama yang lain. Kita sharing pribadi aja nanti, sesama intern SMK Celuk aja ya. Oh gitu. ya intinya latihan mental Pak yang paling susah. Jadi kalau menurut saya untuk LKS itu 50 skill, kemudian yang 50 itu mentalnya. Membangun mental juara itu lebih susah. Ya betul Pak. Sangat susah sekali. Skill sepinter apapun, persiapan sematang apapun, ketika kita masuk arena lomba, kalau mental kita drop, mental kita nggak kuat, semua skill itu nggak ada apa-apanya, nggak ada artinya. Tahu-tahu baru yang biasanya udah dilatih itu, mesti grogi yang dilalah. Tangannya mau megang apa itu ya wis ada aja gitu. Yang penting memang mental sih. Kemudian lagi Pak, menyangka gak sih kemarin
anak didiknya ini bisa juara 1 itu? Kalau menyangka tidak ya harus kita menyangka Pak, karena sudah dipersiapkan matang-matang ya. Kita melatih untuk mental juara gitu Pak. Betul. Jadi tidak juara ini tidak bonus, tidak apa sih? Apa ya? Suatu kebetulan karena memang sudah disiapkan untuk menjadi juara. Iya, betul Pak Andika. Kemudian seperti apa Pak Setio ini menerapkan pengalaman Pak Setio dulu waktu masih jadi juara di ajang lomba yang sama untuk bekal mereka saat akan mengikuti lomba itu? Pengalaman saya Pak, yang pertama itu yang tadi saya sebutkan, skill, mental, kemudian fisik. Nah ini fisik memang berat juga Pak, walaupun nggak lomba olahraga, tapi kalau namanya LKS itu ya menguras tenaga yang banyak itu Pak. Jadi kalau saya misal kalau lomba kabupaten itu kan waktu latihannya kan waktu lombanya 8 jam ya Pak. Jadi kalau latihan ya jangan 8 jam. Kalau bisa 2 kalinya. Kalau 2 kali nggak mungkin ya. Ya minimal 12 jam Pak. Di rumah itu 12 jam latihan non-stop. Ya, jadi mulai pagi sampai malam itu kita full latihan Pak. Jadi istirahatnya cuma paling makan, sholat terus. Jadi jarang Pak, jarang tidur siang. Jadi memang dalam 1 bulan itu Adito itu istirahatnya ya agak kurang lah Pak. Maksudnya paling tidur cuma 4-5 jam itu udah cukup. Lah, gitu. Ini kan sedang persiapan juga menghadapi ke provinsi. Lah ini berarti tidak ada istirahat lagi nih. Ya, berapa bulan ini persiapannya? Untuk LKS provinsi nanti rencana bulan Februari Pak. Jadi masih ada sekitar waktu 2 bulan. 2 bulan nanti kita fokus untuk latihan LKS. Karantina lagi di rumah lagi. Siap ya Mas ya? Siap. Orang tua juga mengizinkan kan? Selalu mendukung. Tapi juga harus diimbangi dengan fisik gini, fisik kuat, suplai vitamin, olahraga juga ya. Karena benar-benar apa ya? Saya juga pernah mengalami menjadi pembimbing selama ya persiapannya juga lama sih, 6 bulan lebih. Cuman yang fokus ketika mau lomba itu kan sebulan itu memang kita tapus terus, jangan sampai lengah, jangan sampai pokoknya anak itu memang benar-benar kalau istilahnya drop ya drop sekalian gitu fisiknya itu. Sampai saya kadang ya nggak tega juga lihat gitu. Tapi ya gimana ya, kita memang niatnya pengen jadi juara, memang totalitas gitu. Tapi alhamdulillah anaknya juga mereka siap gitu. Dan alhamdulillah hasilnya juga seperti itu. Tapi untuk tahun ini sayang multimedia masih belum beruntung gitu. Semoga tahun depan insya Allah lah kita mengikuti 2 mata lomba, insya Allah semoga bisa membawa yang terbaik lagi. Kemudian TBSM ini juga nasibnya juga sama dengan multimedia, kurang beruntung di tahun ini. Semoga tahun depan kita kalau bisa 3-3-nya semua jurusan sikat habis. Amin. Amin. Kemudian ini untuk Mas Adito ya. Sudah siap belum maju ke provinsi? Sudah Pak. Sudah siap. Persiapannya apa saja? Yang sudah disiapkan? Mental Pak harusnya. Mental. Kemudian? Terus skillnya digembur lagi, sama minta doa terus kepada orang tua dan jangan lupa sholatnya dijaga. Kemudian diimbangi dengan mungkin olahraga. Olahraga setiap hari. Ya. Soalnya ini Mas, 2 bulan itu kalau kita bayangkan itu kelihatan lama. Tapi ketika kamu nanti sudah masuk ke persiapan lomba itu rasanya seperti singkat sekali itu. Dan itu menguras fisik dan tenaga itu. Ya, memang harus benar-benar disiapkan secara matang ini. Nah, ini juga Mas Adito. Kemarin juara tingkat kabupaten, dapat hadiah nggak sih? Dapat hadiah. Ini lomba kan biasanya yang ditanyain hadiahnya apa itu. Kira-kira dapat apa? Kalau belum, mungkin belum kalau jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja nggak apa-apa. Belum Pak. Belum ya. Belum karena lombanya baru berapa hari ini. Biasanya hadiah itu menyusul beberapa minggu setelahnya itu. Tapi gini Mas,
kalau bisa lomba untuk sekolah itu jangan terlalu mengharapkan hadiah. Iya nggak apa-apa sih, hadiah itu sekedar apa sih istilahnya, ucapan terima kasih. Tapi yang paling utama itu kan membawa nama sekolah, yang pertama, yang kedua kan kamu juga dapat ini, dapat kebanggaan. Nanti juga kamu dapat nilai plus, misalnya mau kuliah dan kamu pernah juara lomba kan itu jadi nilai plus juga itu nanti. Ya pokoknya kalau pernah juara lomba, baik itu LKS atau lomba-lomba yang lain, itu hadiah yang terbesar itu bukan nominal materi sih sebenarnya, tapi pengalaman. Nah, dan kedepannya itu seperti apa? Bisa contohnya Pak Setio sendiri itu dulu juara lomba, sekarang jadi guru membimbing anak yang dididik juga juara. Itu nominal itu mungkin hanya sekian persen yang bisa didapat, cuman pengalamannya dan kebanggaannya itu tidak bakal bisa dilupakan dan tidak bisa dinilai seperti itu. Nah ini Pak Setio lagi, hal utama yang harus benar-benar dipersiapkan dari Pak Setio ini untuk Adito kira-kira apa Pak? Untuk maju ke provinsi Pak. Iya jelas. Yang pertama yaitu latihan fokus kita, jadi fokus latihan ke tingkat yang lebih tinggi Pak, karena untuk materi juga beda dari kalau di kabupaten kan hanya satu materi, kalau di provinsi itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi untuk durasi waktunya juga beda Pak, jadi kalau kabupaten kan hanya 1 hari, kalau provinsi kan 3 hari Pak. Jadi 3 hari. Memang materinya lebih banyak, dan untuk persiapan juga kita beda Pak. Jadi kalau memang sih untuk LKS kabupaten kita mengacu ke provinsi, tapi ada materi lain yang harus kita bimbing juga Pak. Itu yang kita mau persiapkan mulai minggu depan lah. Jadi karena kemarin kan habis lomba, jadi kita 1 minggu ini kita break dulu untuk istirahat dulu. Dan nanti mulai minggu depan kita mulai fokus untuk ke materi di tingkat provinsi. Seperti itu Pak. Kalau boleh tahu besok itu provinsi kita lombanya di mana tuh Pak? Kalau tuan rumah itu kan ini kan masih suasana pandemi Pak. Jadi kemarin info yang beredar itu dari dinas itu kita lombanya daring Pak. Tapi ada info lain yang tidak daring. Jadi masih simpang siur Bu untuk kabarnya. Kalau untuk jadwal giliran itu untuk tuan rumah itu Kabupaten Magelang. Jadi nanti lombanya difokuskan di Magelang. Mungkin kalau daring ya di daerah masing-masing Pak. Kita lombanya secara virtual. Nah itu malah kesulitan juga Pak. Kalau tingkat LKS itu kok lombanya daring itu malah susah nanti. Susah, penilaiannya juga susah itu. Ya mudah-mudahan kita bulan Februari udah situasinya udah normal, kita bisa lomba lagi secara luring Pak atau tatap muka. Tapi menurut info kan sekolah sudah kembali diaktifkan bulan Januari tahun depan. Semoga itu sudah berlangsung ya. Jadi LKS-nya juga pasti sudah tidak virtual. Semoga saja semua kondisinya sudah membaik ya Pak ya. Ya, amin Pak. Amin. Nah ini mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ada yang penasaran dengan seragamnya Mas Adito ini. Kenapa ini ada, kalau di Zoom ini ada tulisannya Polytron. Polytron karena kebetulan SMK Negeri 1 Ciluak ini sekolah apa Pak istilahnya? Kelas industri Pak. Ya. Kelas industrinya adalah dari Polytron ya Pak ya. Ya, tidak hanya elektro Pak, mungkin dari TBSM ada kelas Honda. Jadi kita di SMK Ciluak itu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Kalau TBSM Honda, kalau elektronika industri Polytron. Untuk multimedia masih memilih-milih nih karena kebanyakan. Ya semoga tahun depan. Rencananya tahun ini karena pandemi kita semuanya pending semua. Kemarin sudah mengajukan ke beberapa perusahaan dan sudah MOU juga kita. Cuman untuk kepastiannya kita belum bisa memastikan karena kebetulan ada pandemi. Jadi kita
pending gitu. Semoga tahun depan untuk jurusan multimedia sudah punya kelas industri. Amin. Kita sasarannya animasi sih Pak. Semoga saja nanti bisa terwujud. Nah ini Pak Setio dan Mas Adito ini sebelum closing punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk sobat ngobras atau teman-teman seangkatanmu, adik kelasmu di SMK Culak. Mas Adito dulu boleh. Apa yang mau Mas Adito sampaikan untuk teman-teman semua terkait dengan LKS ini ya? Itu harus sering belajar walaupun pandemi gini, harus sering belajar supaya bisa melanjutkan prestasi SMK Negeri 1 Culak dan bisa mengikuti LKS tahun 2001 besok. Untuk adik-adik kelas jangan lupa belajar yang tekun walaupun masih pandemi gini. Kayaknya bingung nih. masih grogi Mas ya. Nggak apa-apa, santai saja. Di sini di ngobras itu nggak boleh ada orang sepaneng. Di ngobras itu semuanya orangnya harus santai. Namanya juga ngobrol asik. Jadi yang diobrolin juga asik-asik harus. nggak usah grogi gitu loh. Ya untuk Pak Setio sendiri, pesan-pesannya yang mau disampaikan kepada teman-teman guru, siswa. Kalau dari saya intinya mohon doa restu aja Pak. Jadi misal dalam lomba nanti di tingkat provinsi, mohon doa restunya biar Adito ini bisa minimal juara 1 lah. Minimal kok juara 1. Maksa itu ya. Tapi ya amin. Minimal semoga kita aminkan bisa juara 1 di tingkat amin. provinsi. Amin. Kita semua warga SMK Negeri 1 Culak pasti semuanya mendukung, mendoakan yang terbaik pasti itu. Ya kita mohon dukungan juga untuk teman-teman semua yang nonton ngobras. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Setio dan juga Mas Adito ini bisa terwujud dan membawa baik nama SMK Negeri 1 Culak. Amin. Jadi begitulah Pak Setio dan Mas Adito untuk pertemuan kita kali ini. Nah, itu ngobrolnya singkat sekali. Ngobrol singkat. Ya sebenarnya masih pengen apa ya? Menggali beberapa pertanyaan, tapi kita mungkin di lain kesempatan lah. Nanti kalau sudah selesai lomba provinsi mendapatkan ya nggak usah misalnya ya ke PPT kepleset ya harus juara 2 gitu. Tetap nanti tak undang lagi ke podcast. Nanti tak undang lagi ke podcast. Ditunggu saja ya. Okay. Pokoknya harus juara, kalau nggak juara nggak tak undang ke podcast. Oke. Teman-teman, demikian obrolan kita hari ini dengan Pak Setio dan juga dengan Mas Adito. Semoga obrolan kita ini membawa motivasi, membawa dampak baik untuk teman-teman semua. Seperti biasa, yang baik silakan diambil, dicerna, yang buruk-buruk silakan dibuang dan ditinggalkan. Jangan lupa klik tombol subscribe, loncengnya diaktifkan, share, like, dan komen. Semoga ngobras semakin maju ke depannya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.